Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Efesus pasal 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Indah sekali firman ini, tema yang kita ambil adalah Allah melampaui batas kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang wanita sedang mengalami situasi yang sangat sulit dan penuh beban berat karena pencobaan. Ia mengalami tekanan besar dalam pernikahannya dan pekerjaannya yang menyebabkan hatinya sangat terluka. Ia hampir putus asa, kesepian, terisolasi, bahkan ingin menyerah. Ia telah mencoba segala cara untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki pernikahannya dan pekerjaannya. Tetapi tampaknya semuanya berubah menjadi semakin buruk. Akhirnya ia sampai pada titik kelelahan dan merasa tidak ada jalan keluar dari situasi yang mengerikan itu, dan tidak akan pernah ada lagi kebahagiaan dalam hidupnya. Itulah kesimpulan dia. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, suatu hari saat sedang duduk di dapur dengan sangat frustrasi, dia duduk untuk waktu yang lama dan hanya meneteskan air mata. Tiba-tiba seekor burung pipit kecil entah bagaimana masuk ke dapurnya. Ia pun membuka pintu agar burung kecil itu bisa terbang keluar dari pintunya. Tetapi yang mengejutkan, bukannya terbang, tapi burung pipit itu justru ke jendela yang tertutup lagi di atas pintu itu. Wanita itu memperhatikan beberapa kali burung kecil itu terus terbang ke atas jendela, mengira itulah celah menuju kebebasan. Setiap kali menabrak jendela, burung itu menjadi semakin lemah dan terbangnya semakin rendah, semakin kehabisan tenaga. Karena sangat lemah, ia bahkan tidak bisa lagi terbang, sehingga yang bisa dilakukan hanyalah berjalan. Dengan sangat lambat burung itu akhirnya berjalan melalui pintu yang dibuka oleh sang ibu tersebut menuju kebebasannya. Saat berjalan melewati pintu itu, ia mulai mendapatkan kembali udara segar, kekuatannya, lalu ia pun bisa terbang ke udara dengan bebas. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, melihat burung itu, ternyata membuka mata rohani wanita tersebut. Dia sadar dalam setiap aspek kehidupannya, ia telah berperilaku sebagaimana burung kecil itu. Setiap kali dia jatuh dalam kekalahan, ia mencoba dengan caranya sendiri untuk keluar dari situasi yang membatasinya. Ketika ia beraksi keras terhadap anggota-anggota keluarganya, dia pun jatuh. Ketika ia tidak memberikan yang terbaik di pekerjaannya, ia pun jatuh. Ketika ia membenci dan membalas kejahatan orang-orang yang membuat hatinya sakit, ia pun jatuh. Ketika ia mengatakan dan melakukan hal-hal yang dia tahu salah, ia pun jatuh. Akhirnya ia menyadari bahwa yang harus ia lakukan hanyalah melakukannya seperti burung pipit itu, berjalan dengan rendah hati dan kuat dalam kuasa kasih karunia dan dalam belas kasihan Tuhan, dan memberikan Tuhan menyelesaikan semua luka, semua sakit hati dan kesulitan yang dihadapinya. Itulah yang membuat dia menjadi manusia yang tangguh dan kuat, bebas dari pergumulannya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, dalam nats kita hari ini dikatakan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan
pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini indah sekali. Ini adalah janji, bukan janji, tetapi pengalaman yang meneguhkan anak-anak Tuhan bahwa Allah sanggup memberikan apa yang melebihi dari apa yang kita butuhkan, menjawab apa yang tidak bisa kita jawab, memberkati kita melebihi batas pemikiran dan permohonan kita, bahkan lebih sempurna lagi dari itu semua. Kita sudah mengalami hal-hal itu. Pada Perang Dunia Kedua, seorang pilot sedang terbang dalam misinya ketika pesawatnya tertembak dan berputar-putar tidak terkendali menuju samudra di bawah sana. Dia kemudian hari bercerita demikian. Saya mulai berdoa, tapi itulah saat terakhir yang saya hingga akhirnya saya jatuh ke air. Kondisi saya sangat buruk. Kaki saya hancur dan saya sadar. Saya akan mati karena kehabisan darah dalam beberapa menit. Namun ada sesuatu yang kemudian membangkitkan semangat saya. Tiba-tiba saya melihat sepotong kayu dengan pertolongan pertama di atasnya. Saya mengambil alat itu. Kopilot membantu saya menghentikan pendarahan. Akhirnya di luar perkiraan kami, sebuah pesawat datang menjatuhkan rakit dan 4 jam kemudian kami diangkut dengan perahu dan kami pun selamat. Jika Anda tidak menyebutnya mujizat, saya ingin tahu sebutan apa yang tepat untuk peristiwa itu. Allah menjawab doamu. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Yang pasti Tuhan melebihi batasan kita. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Baik, Maha Adil. Apapun pergumulanmu, benturan-benturan dalam hidup, percayalah kepada Tuhan. Jangan lupa berseru kepadanya. Demikian dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Artinya Tuhan itu melebihi batas-batasan kita. Dia sanggup berada di luar kemampuan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tindakan dan kasih Kristus mendobrak batas manusia. Ia bahkan menjangkau orang yang menderita dan terpinggirkan. Ia mengampuni tanpa batas, mengasihi tanpa batas. Dia memampukan kita melakukan hal-hal yang mustahil melalui kuasa-Nya tanpa kita sadari. Asal kita berdoa. Percayalah Allah mampu melampaui batasan kita. Maka serahkanlah segala rencana, kerinduanmu untuk disempurnakan oleh Tuhan. Niscaya Tuhan akan menolongmu. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman-Mu pada saat ini. Kami diingatkan bahwa Allah melampaui batasan kami. Allah Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Dahsyat, Maha Pintar, Bijak. Semua yang kami mampu pikirkan adalah jauh di batas kemampuan Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami percaya bersama Tuhan semua persoalan hidup kami dapat kami lalui. Jika kami tahu, jika kami sadari akan kuasa ajaib dari Tuhan senantiasa menyertai anak-anak-Mu, mungkin kami tidak akan pernah frustrasi, tidak akan pernah putus asa, tapi berharap bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu ingatkan kami, agar kami selalu berdoa, selalu menyerahkan segenap pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyegarkan, menguatkan kami, memotivasi kami untuk bangkit kembali dari keterpurukan yang terjadi. Karena Tuhan berkuasa melampaui batas-batasan kami.
Berkati kami hari ini bersama anak dan cucu-cucu kami. Berkati juga hidup kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, pergumulan kami, agar kami beroleh jalan keluar dan berkat yang melimpah. Lingkupi kami dengan kasih sayang-Mu di dalam menjalani hidup ini, agar kami tidak menjadi putus asa, walau diterpa badai yang sangat dahsyat. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan segenap hidup kami. Ampuni segala dosa kami dan layakkan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.